wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan saya Umi Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 3 UINHAS Jember, NIM 22540110763. Saya mengajar di SMK NU Sudirman Rogo Jambi, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Hari ini Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 APHP dengan materi tema kejujuran. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersih, masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Oke anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas membimbing doa. Mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah anak semuanya, untuk kali ini sebelum kita mulai, saya absensi terlebih dahulu ya. Untuk kelas 10 APHP agak masuk hari ini siapa? Alhamdulillah masuk semua. Masya Allah, kelas ini luar biasa, semangat ya. Tetap semangat untuk meraih cita-cita. Ya, aku semuanya. Sebelum kita mulai, tolong bajunya yang kurang rapi dirapikan. Ya, rambutnya masih belum tertata seperti Mas Ajis, tolong dirapikan Mas Ajis. Ya, dirapikan ya. Terus kalau ada sampah di samping kalian kotor, tolong dibuang di tempat sampah. Ada Mbak? Oke anak semuanya, karena ini di siang hari lemes ya, kita akan melakukan ice breaking biar semangat untuk melaksanakan pembelajaran di siang hari ini. Sudah tahu ya caranya gimana? Ayo Bapak Ibu dipimpin. 1, 2, 3. Pembelajaran dan kompetensi yang dicapai untuk siang hari ini ya. Siap ya? Nanti akan saya tampilkan di slide. Kalian lihat bersama-sama ya. Oke anak semuanya, untuk materi semester genap kali ini kita akan membahas KD 3.6, yakni memahami manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, siswa mampu membuktikan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan dalil tentang perilaku jujur, baik sendiri, di
di depan umum dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu mengkategorikan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan yang keempat, siswa mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Ya. Selanjutnya saya mau tanya anak semuanya, masih ingatkah kemarin materi yang kita bahas? Ada yang siapa yang bisa? Apa Bunda? Berpakaian menurut syariat. Ya, pinter 100 untuk Mbak Alexa. Oke anak semuanya, tadi Mbak Alexa sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya ajukan, luar biasa keren sekali. Untuk kali ini saya memberikan pertanyaan kepada kalian semuanya. Tolong dijawab ya yang bisa ya. Memberikan informasi sesuai kenyataan disebut apakah itu? Apa Mbak Indana? Sip, pintar, tepuk tangan untuk Mbak Indana. Oke anak semuanya, untuk siang hari ini kita akan membahas materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Oke? Nah, dan di sini nantinya akan saya bagi kelompok, 2 kelompok. Siap-siap ya. Kelompok pertama ada Mbak Faik, Mbak Ira, Amanda, Mas Ajes, sama Mas Rizky. Kelompok kedua ada Mbak Indana, Mbak Mawarda, Mbak Rizka, Mbak Salu, Mas Iqbal, sama Mas Santa. Silakan kumpul di kelompok masing-masing yang sudah saya sebutkan. Yang pertama menyimak bacaan teks tentang perilaku jujur, kedua menyaksikan tayangan video tentang kejujuran, nanti akan saya tampilkan di slide. Yang ini dari tayangan nanti kalian bisa melihat ya tentang kejujuran tersebut. Di sini anak-anak ada yang ditanyakan terkait materi yang akan saya bahas? Ya, gimana Mas? Saya mau tanya bagaimana cara berperilaku jujur. Banyak sekali diantaranya. Yang pertama kita awali dari niat dulu ya, karena perilaku jujur itu dimulai dari keluarga ya, dari tingkat keluarga dulu. Kalau kalian sudah diajarkan sama orang tua kalian jujur, insya Allah ke depan pasti akan jujur sampai tua nanti gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail yang ada di slide ya, disimak bareng-bareng ya. Di sini ada video, tolong dilihat sama-sama. Bisa kalian lihat ya? Kelihatan nggak? Apa kurang lebar? Enggak Bu, kelihatan. Di situ ada seorang anak kecil, dia bekerja sebagai seorang asongan ya. Anak kecil tersebut sebagai seorang asongan. Kalian bisa lihat dia mati di situ. Kenapa ini ya? Nah, dompet ada orang yang beli kopi, ternyata dompetnya jatuh. Sikap kita akan menentukan siapa kita. Jadi dompetnya jatuh, setelah itu dia bawa pulang, dan dalam hati kecilnya dia pengen sekali memakai sepatu. Dengan dia gak punya uang, adanya uangnya di dia dapatkan tadi. Terus uangnya hilang. Hilang seperti ini, kalian jadilah anak yang jujur, karena anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pokoknya sudah menyampaikan seperti itu. Dia sampai bingung ya, pulang. Setelah pulang, dia bingung, kayak ada hatinya itu kayak merasa ada perasaan gejolak antara pakai aja uangnya dengan jangan gitu. Ingat apa yang disampaikan ibunya sampai terlelap tidur.
ya, itu dimulai dari sejak kecil, mulai dari lingkungan keluarga. Kalau kalian dimulai dari kecil memang diajarkan orang tua kalian untuk bersikap jujur, insya Allah ke depan kalian juga akan seperti itu, akan menjadi orang yang sukses ya. Terus di sini saya mau bertanya ya, saya mau bertanya dengan kelompok 1, kelompok 2 bisa menyebutkan masing-masing aja perwakilan, siapa yang bisa mewakili kelompok 1 sama kelompok 2, apa yang kalian ambil hikmah, apa yang kalian ambil dari video selanjutnya. Bisa kalian lihat di slide ya yang sudah saya tampilkan. Manfaat kejujuran 3.6 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya di sini tolong dibacakan makna dan dalil perilaku jujur. Tolong dibacakan Mbak Salu. 1. Pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Arab yaitu sodaqoh dan asidku, yang artinya benar nyata atau berkata benar secara istilah. Jujur artinya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran atau keyakinan. Ya, si pintar. Selanjutnya tolong dibacakan Mbak siapa? Mariska. 2. Perilaku jujur dibedakan menjadi 3. 1. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Ya, si pintar. Selanjutnya Mas Rajes, tolong dibacakan Mas Rajes. Ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur. Surat Al-Maidah, surat 5 ayat ke-8, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-119. Ya, pintar. Oke, dilanjutkan lagi. Di sini kita akan membahas pembagian sifat jujur. Ya, pembagian sifat jujur tolong dibacakan Mbak Mawadah. Dengan keimanan. 1. Menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup bagi seseorang. 2. Kejujuran merupakan manifestasi beriman kepada rukun iman dan rukun Islam. 3. Bertekad kuat untuk menghindari setiap kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. 4. Bertanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi dalam memerangi ketidakjujuran. 5. Komitmen bahwa kejujuran merupakan landasan dalam bersikap dan bertindak ketika bergaul dengan sesama manusia. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Bapaknya. Oke, untuk selanjutnya pembagian sifat jujur tolong dibacakan Mbak Harnum. Pembagian sifat jujur. 1. Sidqoh al-qalbi atau kejujuran dalam niat atau hati, yaitu setiap tindakan dan kehendak hanya ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sidqoh al-hadis atau kejujuran dalam ucapan, yaitu menyatakan sesuatu dengan sebenarnya dengan tidak ditambahi dan tidak dikurangi. 3. Sidqoh al-amal atau kejujuran dalam perbuatan atau tindakan, yaitu tidak adanya perbedaan antara dengan perbuatan atau tindakan. 4. Sidqoh wal-wa'd atau kejujuran dalam berjanji, yaitu berusaha untuk selalu menepati apa yang sudah dijanjikan kecuali adanya halangan yang tidak bisa dihindari. 5. Sidqoh al-hal atau kejujuran dalam kenyataan, yaitu kesesuaian antara yang ada di hati, di mulut, dan yang diperbuat atau diamalkan. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak. Benar sekali yang disampaikan ya. Sekarang kita akan membahas manfaat dan hikmah jujur. Manfaat dan hikmah jujur itu apa saja? Yang pertama, dipercaya oleh orang banyak, ya. Yang kedua, mempunyai banyak teman dan disayangi orang lain. Yang ketiga, terhindar dari fitnah kehidupan. Selanjutnya, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup.
wattaqullah innallaha khabir bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah surat ini. Ya. Oke, anak semuanya, saya jelaskan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menyampaikan kebenaran yang diketahui, tidak menyontek saat ujian. Kalian suka nyontek ya? Ya. Bertanya saat belum memahami pelajaran. Kalau kalian masih tidak paham tentang pelajaran apapun itu, tolong ditanyakan ya. Menepati janji, mengembalikan barang menjawab atau temuan kepada pemiliknya yang tadi gambar apa video mengakui kesalahan yang diperbuat. Setelah itu yang terakhir meminta izin saat meninggalkan rumah. Jangan sampai lupa itu. Terus selanjutnya meningkatkan keimanan. Yang selanjutnya mendapat kepercayaan orang lain, mudah membina hubungan atau interaksi dengan orang lain, menjadi orang yang amanah bertanggung jawab, dan yang terakhir terhindar dari perbuatan tercela. Oke, anak semuanya. Oke, silakan dipresentasikan untuk kelompok 1 dan 2 dan tarik kesimpulannya. Sudah. Siapa yang mau presentasi? Saya Bu. Oh iya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ikatul Anfia akan menyimpulkan tentang pembagian sifat jujur. Yang pertama, siddiq al-qalbi atau kejujuran dalam niat atau hati, yaitu setiap tindakan dan kehendak hanya ditunjukkan kepada Allah SWT. Dua, siddiq al-hadis atau kejujuran dalam ucapan, yaitu menyatakan sesuatu dengan sebenarnya dengan tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Tiga, siddiq al-amal jujur dalam perbuatan atau tindakan, yaitu tidak adanya perbedaan antara hati dengan perbuatan atau tindakan. Oke, terus untuk kesimpulannya bagaimana dari materi yang sudah kamu sampaikan? Gimana Mbak Alexa bisa menjawab? Saya akan menyimpulkan bahwa perilaku jujur yaitu dapat dipercaya oleh orang lain. Ya, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 silakan mempresentasikan yang sudah didiskusikan tadi. Setelah itu tarik kesimpulannya apa? Ya, mungkin dari sini dari perwakilan siapa yang mau sampai? Mbak Rizka. Saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi subhanahu wa la yajrimannakum shana'an qaumin 'ala alla ta'dilu. Wa aqrabu taqwa wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kesimpulan kata surat Al-Maidah ayat 8 diterangkan bahwa setiap muslim harus berperilaku jujur, adil dan ikhlas dengan niat tulus karena Allah SWT. Hal ini berhubungan dengan beramal dan perasaan. Ya, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, anak semuanya. Tadi Bu Tari sudah menyimpulkan materi dari awal hingga akhir ya. Selanjutnya di sini Bu Tari mau memberikan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran. Saya mau tanya nih sama kalian semuanya, setelah pembelajaran kali ini sudah selesai, apa yang kalian rasakan tentang materi yang sudah saya sampaikan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Ira, gimana Mbak Ira? Senang bisa memahami tentang kejujuran ini. Oke, ada yang lain gimana? Ada yang bagaimana rasanya kayak lesu apa kayak gimana? Gimana perasaannya? Apakah semuanya senang? Gimana? Sampai pengen pulang. Oh, sampai pengen pulang. Ya sabar ya, di sini kita pulang ya. Tapi dari sekian banyak
sampaikan, saya tampilkan juga video kejujuran. Kalian bagaimana perasaannya? Tidak hanya Mbak Ira, Mas siapa tadi? Mas Santa. Apa ya? Habis ini gue ya Mas. Terus ada lagi, gimana perasaannya? Ada yang senang, ada lagi senang, terus lapar. Ya jam siang ya, habis ini kita makan. Oke, itu aja kakak semuanya. Materi yang selanjutnya kita akan membahas materi ini nanti ya. Nanti ada juga materi terkait tentang kejujuran yang akan saya jelaskan dengan kaki berikutnya. Terus di sini Putari juga akan menyampaikan kepada kalian semuanya, kita harus tetap semangat dalam keadaan apapun, karena pada dasarnya keberhasilan, kunci kesuksesan itu dimulai dari diri kalian sendiri ya. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini kalau kalian tidak mau berusaha ya. Kun fayakun gitu ya. Pernah dengar kan kata-kata itu ya? Kalau kalian memang benar-benar niat mulai dari sekarang belajar yang sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kalian impikan bisa tercapai ya. Terus selanjutnya jujurlah dalam keadaan apapun, jangan pernah kalian sampai tidak jujur, apalagi kalian sampai berbohong sekali aja. Kalau kalian sudah pernah berbohong, maka kalian akan menjadi orang-orang yang bagaimana? Munafik. Padahal orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang dibenci sama Allah ya. Itu saja semuanya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa menjadi jariah di hari. Oke anak semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Selalu jujur dalam keadaan apapun, karena kejujuran kunci dari kesuksesan. Semoga ilmu yang saya berikan bisa dijadikan dibekal untuk akhirat nanti ya.